Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan itu. Melanjutkan pasal terakhir dari kitab kita Minhajul Muslim, yaitu masalah perbudakan. Sudah saya kasih gambaran pada pertemuan sebelumnya, kalau perbudakan ini bukan pertama kali dibahas dalam Islam. Sebelum kita, perbudakan itu banyak sekali, bahkan tidak berperi kemanusiaan. Budak itu bisa dipukul semaunya, bisa dibunuh semaunya, bisa disuruh pekerjakan atau dipekerjakan semaunya, dan segala macam pelanggaran-pelanggaran yang semestinya tidak layak. Dan sebab perbudakan juga sudah kita jelaskan, umumnya karena peperangan. Jadi kalau ada kelompok A atau negara A atau suku A mengalahkan suku B atau negara B, maka yang kalah biasanya dijadikan budak. Itu sudah turun-temurun manusia dari dulu masalah itu. Mungkin setelah perang dunia terakhir, itu baru ada kesepakatan dunia untuk dihapusnya perbudakan. Sebelumnya perbudakan masih sangat kental. Kalau teman-teman baca di Google, ketik saja perbudakan di masa awal-awal Amerika, kita akan baca banyak sekali itu. Bahkan banyak sekali di antara muslimin dari wilayah Afrika yang diperbudakkan oleh tentara-tentara Prancis, ya, Eropa yang masuk ke Afrika, kemudian menjual mereka ke Amerika. Dan itu perlakuannya sangat luar biasa. Dipukul, ya disiksa, ya segala macam perbuatan perbudakan yang tidak masuk akal. Tetapi kita bahas, Islam datang membuat bab khusus dalam masalah ini. Bagaimana mengatur perbudakan. Kalau sampai terjadi zaman kita sekarang, umumnya sudah tidak ada di dunia ini. Tapi kalau sampai terjadi pun, maka ada hukum syar'i yang menjelaskan masalah itu. Sekarang kita masuk insya Allah pada siang ini, beberapa pasal insya Allah mungkin kita selesaikan buku ini, kita coba ya. Poin D-nya pergaulan terhadap raqik atau budak. Perlakuan bangsa-bangsa dunia terhadap budak tidak jauh berbeda dengan perlakuan yang ditunjukkan umat Islam, di mana dalam tradisi bangsa-bangsa selain Islam, seorang budak tidak lebih dari alat yang dapat dipergunakan untuk mengerjakan seluruh pekerjaan dan untuk mencapai segala tujuan. Mereka membiarkan budak mereka dalam keadaan lapar, disiksa, dibebani dengan berbagai pekerjaan yang di luar batas kemampuannya, disetrika, dibakar, dan organ tubuhnya dipotong hanya karena ia melakukan kesalahan yang sepele. Bangsa-bangsa tersebut menamakan budak dengan sebutan alat yang mempunyai ruh dan kenikmatan hidup. Adapun perbudakan dalam Islam beda tentunya. Jadi ini perlakuannya beda antara yang ditunjukkan Islam dengan orang-orang non-Muslim. Kalau Islam, maka Islam memperlakukannya dengan perlakuan yang sesuai dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Islam mengharamkan pemukulan, pembunuhan, penghinaan, dan pelecehan terhadap budak. Kemudian Islam memerintahkan kepada kaum muslimin agar berbuat baik kepada budak. Adapun nas-nas yang berkenaan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita berbuat baik pada budak, ya. Tak boleh sembarangan dipukul, disiksa segala macam. Surah Nisa ayat 36 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua ibu bapa. Ini sudah kita tahu, bakti sama orang tua. Karib kerabat juga sudah kita tahu. Seluruh orang yang punya kerabat sama kita punya hak syar'i. Harus kita silaturahim, jenguk dia kalau sakit, bantu kalau susah. Anak-anak yatim. Anak-anak yang yatim artinya yang meninggal ayahnya sebelum dia balik. Nah, kalau sudah balik tidak dikatakan lagi anak yatim. Kemudian orang-orang miskin, punya pendapatan tapi pas-pasan. Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Dekat rumah atau jauh dari rumah. Teman sejawat, sahabat-sahabat, ibnu sabil, orang terputus jalan. Lalu Allah tutup ayat Nisa 36 ini dengan para hamba sahaya. Jadi mereka dimasukkan dalam satu ayat dengan bakti sama orang tua. Karena pentingnya kita harus berbuat baik sama mereka. Satu ayat dengan haknya para kerabat, haknya orang miskin dan seterusnya. Dan ini berarti Islam betul-betul mendudukan kedudukan yang sangat tinggi bagi para budak itu. Yang kedua sabda Rasulullah SAW, hum ikhwanukum wa khawalukum,
ja'alahumullahu tahta aydikum. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbas. Wala tukallifuhum ma yaglibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum alaihi. Mereka para budak itu adalah saudara-saudaramu dan pelayan-pelayanmu. Nabi SAW mulai dengan saudara-saudara sebelum pelayan. Mereka boleh kita suruh kerja, tapi mereka saudara-saudara kalian. Di mana Allah telah menjadikan mereka berada di bawah kekuasaanmu. Barang siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberinya makan dengan makanan seperti yang ia makan, memberinya pakaian dengan pakaian seperti yang ia pakai, dan janganlah kamu membebani mereka dengan beban yang tidak sanggup mereka pikul. Dan jika kamu membebani mereka dengan pekerjaan, maka bantulah mereka dalam mengerjakannya. Ini sikap Islam terhadap budak. Kalau mau dipekerjakan, tidak boleh lewat dari kemampuannya. Nggak boleh dipukul, nggak boleh dihina. Kalaupun kita suruh pekerjaan dan dia tidak mampu, bantu dia. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim nomor 1661. Juga sabda Nabi SAW yang masyhur, dan ini sudah kita bacakan tadi hadisnya, man latama mamlukahu aw darabahu fakaffaratuhu an yu'tiqah. Barang siapa yang menampar budaknya atau memukulnya, maka kafarahnya sebagai denda supaya dia diampuni sama Allah, dia harus memerdekakan budak itu. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 1657. Ya, jadi ini sudah jelas, dua riwayat ini menekankan tidak ada kezaliman terhadap para budak, harus berbuat baik sama mereka. Di samping hal tersebut, Islam menganjurkan untuk memerdekakan budak yang dikuatkan oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, Islam menjadikan kemerdekaan budak sebagai kafarah atau penebus pembunuhan karena keliru dan beberapa pelanggaran seperti tolak, zihar. Tahu zihar ya? Tolak tahu? Hah? Kenapa lemes ini? Hah? Puasa semua? Masya Allah. Tolak, perceraian, zihar tahu nggak? Hah? Apa zihar? Sudah pernah kita pelajari dulu. Jadi kalau laki-laki bilang sama istrinya, kau seperti ibu saya, ya, itu namanya zihar, nggak boleh. Biar teman-teman di sini istrinya sudah tua, sudah nenek-nenek, nggak boleh bilang kau seperti ibu saya. Isyarat seakan-akan dia tidak mau gauli istrinya, karena dia mereka bukan ibu kita. Kalau kita ceraikan selesai, tiga bulan masa iddah sudah bukan istri lagi, bukan mahram lagi, gitu kan? Maka itu namanya ada kafara zihar. Ya. Kalau ada orang mengatakan pada istrinya begitu lalu dia mau kembali, dendanya dia harus bebasin budak dulu. Kemudian ada juga orang tidak menunaikan sumpah. Misal dia bilang demi Allah begini dan begitu, ternyata dia salah, ya? Maka dendanya adalah bebasin budak, atau puasa 3 hari berturut-turut, atau berikan makan 10 orang miskin. Juga orang menodai kesucian bulan Ramadan dikarenakan tidak puasa di siang harinya. Ini sudah saya ceritakan tadi. Kalau orang berhubungan biologis di siang hari Ramadan, kemudian batal, ya, dia sengaja bergaul, tidak ada udzur syar'inya, maka di sini kena denda, bebasin budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak bisa dia memberikan makan 60 orang miskin. Ya. Makanya bujang-bujang ini nggak boleh nikah di akhir Sya'ban. Besok Ramadan, sekarang nikah. Gimana? Batal lah puasanya nanti. Hah? Akhirnya banyak dendanya di Ramadan. Yang kedua, poin B, perintah Islam kepada pemilik budak agar mengadakan perjanjian pembebasan pemerdekaan dengan budak-budak yang menghendaki pembebasan dirinya, serta perintah Islam kepada pemilik budak agar membantu pembebasan budaknya dengan cara memberinya sebagian harta. Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nur ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, maka berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Ini saya sudah jelaskan ini ya. Kasus mukatab namanya. Jadi kalau ada orang terikat jadi budak dengan tuannya, maka dia boleh negosiasi sama tuannya. Dia mengatakan saya mau bebas. Bagaimana caranya? Tuannya bilang kau bayar 10 juta. Maka dia bilang baiklah saya mau bayar, tapi saya nggak ada duit 10 juta cash. Boleh nggak saya cicil setiap bulan 1 juta? Maka tuannya bilang boleh, ya sudah. Berarti dia terus cicil 10 bulan dia bebas. Nah di sini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, si majikan nggak boleh nolak.
Harus dia kasih kesempatan budak ini bebas. Dan kalau dia tidak mampu, berikan uang justru. Disuruh berikan uang. Ini firman Allah dalam surah An-Nur. Berarti memang perbudakan dalam Islam itu pun dianjurkan untuk bebas. Dalam perbudakan dalam Islam bisa selain kafara juga mereka menjadi mukatab atau bisa menyicil dirinya supaya bebas. Yang ketiga atau C, Islam menetapkan bagian khusus dari zakat untuk membantu pembebasan budak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu bagi Anda yang punya zakat bisa dialokasikan kepada orang-orang fakir. Siapa itu fakir? Yang tidak tahu punya pendapatan, tidak tahu mau makan apa hari ini apalagi besok. Itu namanya fakir. Orang-orang miskin, miskin punya pendapatan tapi kurang. Jadi fakir sama miskin beda ya. Fakir itu lebih susah. Fakir nggak tahu mau makan apa, nasib-nasiban, dapat makan yang makan enggak ya kelaparan. Kalau miskin masih punya pendapatan, termasuk orang yang punya kerja. Bahkan orang di zaman sekarang kita, orang gaji 500 ribu, 1 juta bisa dikatakan miskin. Kalau misalnya dia punya tanggungan lebih besar, misalnya dia ada istri, ada anak 3, kebutuhannya 3 juta 1 bulan. Sekarang gajinya cuma 1 juta. Dia orang miskin, berhak punya zakat, menerima zakat. Yang ketiga, pengurus-pengurus zakat atau amil zakat, kayak para lembaga-lembaga zakat sekarang ambil zakat dan seterusnya, mereka boleh kasih gaji pegawainya dari uang zakat itu. Kemudian para mu'allaf yang dibujuk hatinya, atau orang yang baru masuk Islam, atau orang yang masuk Islam walaupun sudah lama tapi belum terbina secara Islam. Kemudian yang kelima adalah memerdekakan budak. Jadi kita bisa keluarin zakat kita masuk ke pasar budak kalau ada, beli semua. Misalnya kita punya 10 juta, ada budak dijual 1 juta 1 orang, kita bebasin 10. Nih 10 saya bebasin. Maka kita bayar untuk beli atau bebasin budak. Dan yang keenam, orang yang berhutang. Ya, ini bisa kita lunasi hutangnya. Dan juga yang ketujuh untuk jalan Allah. Dan yang kedelapan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil, terputus jalan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi begitu luar biasanya Islam yang menyuruh memerdekakan budak. Jadi mereka bisa bayar bisa dijadikan kafara, pembersih dosa kita dari pelanggaran pada Allah SWT tadi, misalnya membunuh yang salah atau berhubungan biologis yang hari Ramadan, ya, atau sumpah yang salah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita bisa bantu mereka untuk bebas dengan cara menyicil atau mukatab. Yang ketiga tadi, kita bisa mengalokasikan zakat kita. Salah satu dari 8 golongan itu adalah bebasin budak. Yang keempat atau poin D-nya, keberadaan seorang budak harus dimerdekakan jika sebagiannya telah dimerdekakan. Karena jika seorang muslim memerdekakan suatu bagian pada salah satu budak, maka ia diperintahkan supaya menaksir bagiannya yang masih tersisa, kemudian dihargakan dengan uang, lalu uangnya itu diberikan kepada pemilik yang lainnya. Selanjutnya budak tersebut dimerdekakan. Jadi kalau misal ada budak dijual di pasar harganya 10 juta, saya sama teman saya partner, ayo kita sama-sama 5 juta beli budak ini. Maka budak ini dibagi 2 harinya, waktunya, sehari dengan teman saya, sehari sama saya bekerja, gitu kan? Seperti itulah. Ini kepemilikan maksudnya diduakan. Nah kalau misalnya saya bebasin budak saya, udah hak saya yang setengah saya anggap bebas, maka teman saya wajib membebaskan juga sebagai bentuk kasih sayang Islam kepada budak tersebut. Ini dimaksud sini. Sesuai dengan atau berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man a'taqa syirkan lahu fi abdin fakana lahu ma yablughu thaman al-abdi kuwima alaihi qimat al-adli fa'ata syuraka'ahu khisasahum wa utiqa alaihi al-abd. Barang siapa yang memerdekakan atau dalam kurung saham persekutuannya dalam kepemilikan satu budak, dia mempunyai uang seharga budak tersebut, maka hendaklah budak tersebut ditaksir dengan harga yang adil, kemudian ia membayarkan sisa saham kepada para sekutu yang lainnya, selanjutnya budak itu dimerdekakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2522, Muslim 1501. Jadi bisa saya, misalnya hak tadi budak dibeli 10 juta, hak saya 5 juta sudah saya maafin, bebas budak ini. Tinggal teman saya yang satu, dia belum mau bebasin. Kalau saya punya duit saya bebasin. Sebagai bentuk sedekah, ini 5 juta ambillah kamu, biarin dia bebas. Atau dia membebaskan budak itu sebagai motivasi dalam Islam untuk bebasin budak. Yang kelima atau E, Islam memperbolehkan menggauli budak-budak wanita
dengan tujuan supaya kelak mereka menjadi ibu dari anak-anak yang dikandungnya, lalu mereka dimerdekakan karenanya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ayyuma amatin waladat min sayyidiha fahiya hurratun ba'da mauti. Budak wanita manapun yang melahirkan anak dari tuannya, maka ia merdeka setelah kematian tuannya. Diriwayatkan Ibnu Majah nomor 2515, Hakim jadi 2 halaman 23. Dikatakan di situ riwayat ini sebenarnya lemah, tetapi meskipun lemah akan tapi jumhur ulama mengamalkan hadis tersebut. Maria Kiptia dimerdekakan setelah melahirkan putranya Ibrahim, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ini cuma berlaku tuan laki-laki kepada budak perempuannya, dan tidak terlaku sebaliknya. Tidak boleh majikan perempuan bergaul dengan budak laki-lakinya, gitu kan? Sebagaimana ini sudah dijelaskan dalam beberapa riwayat. Tapi di sini kalau laki-lakinya boleh. Tujuannya adalah untuk memberikan kedudukan pada budak wanita tersebut. Dan kalau dia hamil dari tuannya, maka kalau tuannya, dia punya anak, tuannya nanti kalau meninggal dia bebas secara otomatis. Kalau tuannya tidak sempat bebaskan, gitu kan? Karena anak itu sudah cukup untuk menjadi sebab pembebasan dia kalau ayahnya anak itu meninggal. Seperti itulah. Yang selanjutnya yang ketujuh atau poin F adalah Islam telah menetapkan kafara memukul budak. Kalau ada orang sengaja pukul budak dengan memerdekakannya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, man daraba gulaman lau haddan lam yatihi aw latamahu fa inna kafaratu an yu'tiqah. Barang siapa memukul sahaya miliknya atau menamparnya sebagai hukuman atas apa yang tidak pernah dilakukannya, maka kafaranya adalah memerdekakannya. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 5031, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadis ini hadis sahih. Yang terakhir yang ke-8 di sini adalah Islam menjadikan kemerdekaan seorang budak semata-mata karena memiliki hubungan keluarga dengan pemiliknya. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man malaka dha rahimin mahramin fahuwa hur. Budak yang memiliki hubungan keluarga lagi mahram dengan pemiliknya, maka ia akan menjadi merdeka. Hadis ini riwayat Muslim, Abu Daud, dan ini riwayat Abu Daud nomor 3949. Jadi kalau misalnya antum lihat ada satu kerabat antum, dia ini la qadarullah, kalau terjadi pun misalnya kan, ini kita bicara kasus kalau terjadi, kemudian antum beli dia, maka dengan kita beli dia bebas secara otomatis, karena dia punya hak kekerabatan dengan kita, ya. Apalagi punya rahim seperti orang tua kita, saudara. Kan zaman dulu begitu, orang kalau perang dikalahkan, maka adiknya, anaknya, istrinya, orang tuanya dirampas oleh musuh. Maka di sini dalam Islam kalau dia sampai terjadi itu, dia kalau temukan di pasar budak dia beli atau dia tebus, maka secara otomatis bebas karena hak kekerabatannya. Catatan di sini, jika orang bertanya kenapa Islam tidak mewajibkan kemerdekaan budak sebagai satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, jawaban kami adalah Islam datang pada saat perbudakan telah merajalela di masyarakat. Jadi kalau ada yang bilang kenapa Islam tidak hapus saja perbudakan, kenapa harus ada budak lagi, kenapa harus dijadikan sebagai kafara, kenapa penyempurnaan pembebasan dosa-dosa kalau kita langgar kayak berhubungan dengan Ramadan, kenapa harus ada lagi mukatab tadi, orang yang menyicil dirinya, ya, kenapa ini, kenapa itu, sampai banyak sekali poin-poin tadi kan. Kenapa harus ada ini kalau orang bertanya? Maka jawaban kami, kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, Islam datang pada saat perbudakan telah merajalela di masyarakat, sehingga tidak tepat jika syariat Allah yang adil dan yang diturunkan dengan tujuan untuk memelihara jiwa, kehormatan dan harta manusia mewajibkan manusia supaya meninggalkan hartanya sekaligus. Seperti halnya tidak akan membawa kemaslahatan yang banyak memberikan kemerdekaan pada para budak pada saat itu yang terdiri dari kaum wanita dan anak-anak, bahkan bagi seorang laki-laki dewasa sekalipun yang tidak mampu menjaga dirinya atau memelihara kelangsungan hidupnya karena tidak mampu bekerja dan tidak tahu cara-caranya, sehingga membiarkan seorang budak untuk tetap berada di bawah perlindungan pemiliknya yang muslim, yang memberinya makan dari makanan yang biasa dimakannya, memberinya pakaian dari pakaian yang biasa dipakainya, dan tidak membebaninya dengan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakannya. Niscaya lebih baik beribu-ribu kali daripada mengusirnya dari sebuah rumah yang telah berbuat baik kepadanya dan mengasihinya, lalu ia dicampakkan ke tempat yang sangat rawan dan mencebloskannya, ya, ke lubang nasib yang lebih buruk. Ya, jadi ini maksudnya kenapa kalau ada yang bertanya Islam tidak menghapus saja perbudakan, maka ini jawaban Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah.